Selamat pagi, Dokter Dedi dan juga Dokter Dedi. Kemudian, Kali ini saya akan menjelaskan penjelasan saya mengenai aplikasi Mania RSI dengan singkatan kumpulan empati atasi dan cegah pneumonia untuk mengurangi angka kejadian pneumonia pada akibat status gizi yang buruk. Untuk latar belakangnya sendiri, pneumonia adalah penyakit pernafasan yang serius dan menyebabkan banyak kematian di berbagai negara di dunia. Pada tahun 2023, WHO menobatkan bahwa pneumonia menyebabkan kematian 740.180 pada anak umur di bawah 5 tahun, dan angka tersebut merupakan 14% dari seluruh kematian pada usia di bawah 5 tahun. Pada tahun tersebut juga, 190.000 kematian terjadi di Indonesia akibat pneumonia. Dan pada tahun 2021, UNICEF memberikan data bahwa seluruh dunia memiliki prevalensi malnutrisi balita sebesar 148,2 juta, dengan 13,6 juta diantaranya mengalami gizi yang buruk. Pada penelitian sebelumnya, terbukti bahwa gizi yang buruk berhubungan dengan terjadinya pneumonia. Nah, pneumonia sendiri merupakan penyakit infeksi pernafasan bagian bawah yang terjadi secara akut. Pada tahun 2022 kemarin, Indonesia memiliki angka kejadian pneumonia sebesar 310.871 dan angka tersebut meningkat setiap tahunnya. Terjadinya pneumonia disebabkan karena beberapa sebab. Contohnya karena ada bakteri Streptococcus pneumonia yang tidak bisa dibunuh oleh sel imun. Nah, untuk prosesnya sendiri, mikroorganisme tersebut akan masuk dari hidung, akan masuk sampai ke saluran nafas bawah yang nantinya akan menyebabkan kolonisasi dan melakukan kolonisasi dan invasi pada alveolus, yang nantinya akan menyebabkan memicu respon imun lokal, dan alveolar makrofag akan memakan atau memfagosit dan nanti akan melepaskan sitokin proinflamasi untuk merekrut neutrofil. Nantinya, ketika tidak bisa terbunuh akibat status gizi yang buruk, akibat pertahanan imunnya rendah, nanti mikroorganisme akan tetap masuk ke saluran nafas bawah yang nantinya akan menyebabkan reaksi inflamasi dan kerusakan alveolus. Nah, kenapa terjadi inflamasi? Neutrofil itu akan bermigrasi ke alveolus, yang nantinya dia akan memicu inflamasi, dan nanti permeabilitas kapiler akan meningkat, dan nanti cairan, fibrin, sel imun akan masuk ke dalam alveolus, yang nantinya akibatnya alveolus yang seharusnya berisi udara akan terisi eksudat inflamasi. Nah, Terus setelah terisi eksudat inflamasi, akan terjadi gangguan pertukaran gas pada alveolus karena alveolus penuh dengan cairan. Karena ada gangguan tersebut, pastinya difusi oksigen terganggu yang nantinya akan bisa menyebabkan terjadi hipoksemia, dan pasien akan mengalami sesak nafas, takipne, dan juga sianosis. Nah, sepakat dari itu, untuk gizi yang buruk sendiri, dia itu merupakan kondisi kurangnya konsumsi makronutrien dan juga mikronutrien nanti akan menyebabkan eh, pengurangan fungsi tubuh dalam melawan infeksi, penurunan fungsi imun yang nantinya akan berpengaruh pada mediasi sel T dan sistem imun adaptif sehingga membuat balita dengan gizi yang buruk rentan terhadap infeksi seperti pneumonia. Mania Airosep sendiri hmm, eh, digunakan untuk mencegah terjadinya pneumonia akibat status gizi yang buruk dan harus dilakukan untuk memperbaiki asupan gizi dan asupan konsumsi setiap hari. Nah, konsumsi mikronutrien seperti vitamin A, zinc, zat besi, vitamin D, dan juga vitamin C sangat penting untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Untuk metode target konsumennya sendiri, ibu yang sedang memiliki anak di usia balita di Indonesia, dan untuk metode pelaksanaan sendiri dimulai dari tahap persiapan. Pada tahap persiapan sendiri, yang pertama, penulis akan melakukan pencarian materi mengenai komposisi dari empasi dan juga resep yang akan digunakan. Nah, setelah itu, penulis juga akan mencari ahli informatika untuk membuat aplikasi dengan sistematis. Nah, selanjutnya juga ada tahap desain, jadi penulis akan mendesain software ini atau aplikasi ini menggunakan software Canva, dan aplikasi ini akan dirancang praktis dan menarik agar mudah dipahami dan juga digunakan untuk konsumen. Nah, untuk pada halaman pertama akan ada halaman login aplikasi seperti berikut. Setelah itu juga ada halaman utama aplikasi seperti berikut. Setelah itu juga ada halaman untuk icon paru-paru ketika dipencet akan seperti ini munculnya. Setelah itu untuk halaman icon spatula seperti ini. Setelah itu juga ada halaman icon bubur seperti ini, dan juga ada desain halaman icon sayur dan juga buah. Nah, untuk tahap pembuatannya sendiri akan dimasukkan materi dalam aplikasi dan juga akan disusun juga aplikasinya. Yang pertama ada dalam icon paru-paru sendiri, nanti akan di icon paru-paru ini nanti akan dimasukkan mengenai pengertian pneumonia, penyebab pneumonia, hingga bisa menyebabkan infeksi dan cara mencegah pneumonia dengan menarik dan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu juga untuk icon yang kedua ada icon spatula yang nantinya dalam halaman tersebut dijelaskan yang perlu dilakukan dalam membuat empasi, prinsip pemberian empasi, dan tabel pemberian makan empasi, dan resep empasi berbahan dasar brokoli yang mengandung vitamin C dan berbahan dasar lain yang akan meningkatkan pertahanan tubuh. Seperti ini. Ini untuk halaman icon spatulanya. Setelah itu juga icon yang selanjutnya adalah icon bubur yang nantinya akan pada halaman tersebut akan tersedia berbagai resep empasi sesuai dengan usia dari balita. Selain itu juga ada standar bahan dan cara pembuatan empasi sesuai dengan yang telah ditentukan Kemenkes, dan pengguna dapat menambahkan resep dan dalam favorit dengan menekan tombol di kanan. Seperti ini untuk resepnya. Jadi bisa menekan tombol di bawah ini, tombol ini.
untuk eh, menyimpan resepnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, icon yang terakhir yaitu icon sayur dan buah. Dan dalam halaman tersebut, penulis memasukkan bahan dasar pembuatan limpasi dengan kandungan yang terkandung dalam halaman tersebut. Seperti ini contohnya. Jadi setiap bahan akan diberikan kandungan yang utama. Setelah itu jika dipencet akan muncul kandungan yang lengkap seperti itu. Nah, setelah itu juga untuk sumber dari resepnya yaitu adalah dari Kemenkes, yaitu buku resep makanan lokal ini seperti yang digambar. Setelah itu selanjutnya ada tahap quality control dan penyebaran. Jadi mania resep ini akan diperiksa kembali oleh dokter terkait dan juga ahli gizi terkait dengan ketetapan komposisi dan juga sesuai komposisi dengan standar yang pasti yang telah ditetapkan. Setelah diperiksa, penulis akan memperbaiki resep dan juga setelah diperbaiki, mania resep akan disebarkan melalui barcode yang akan disebarkan ke posyandu di Indonesia. Nah, barcode tersebut akan memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi Mania Airsight yang nantinya tautan untuk menggunakan aplikasi akan disebarkan juga melalui sosial media seperti Instagram dan juga aplikasi bisa diunduh langsung melalui Play Store. Nah, untuk kolaborasi sendiri yang pertama ada Kementerian Kesehatan Indonesia eh, untuk memasukkan langkah-langkah yang telah dibuat dalam buku panduan yang pasti yang telah dibuat oleh Kemenkes. Setelah itu juga jika diizinkan, penulis akan berkolaborasi dengan Kemenkes untuk menjadikan resep tersebut sebagai program yang sah untuk mencegah terjadinya pneumonia akibat gizi yang buruk. Selanjutnya dari dokter terkait untuk menilai buku resep yang telah dibuat oleh penulis dari segi cara masak dan gizi dari resep tersebut. Jika resep yang telah dibuat penulis menurut dokter ada kekurangan atau kelebihan, penulis akan membantu resep sesuai saran dari dokter. Setelah itu juga ada ahli gizi terkait untuk meninjau kembali buku resep juga. Dan untuk ahli informatika untuk melakukan pembuatan aplikasi dan berkonsultasi mengenai desain aplikasi. Jika ada koreksi, harus dibenarkan agar aplikasi lebih menarik dan mudah digunakan. Setelah itu juga pembuatan resep, penulis akan meminta izin kepada pembuat resep yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Untuk saran penggunaan sendiri, Mania Resep dapat digunakan kapanpun dan dimanapun saat pengguna ingin memasak empasi untuk balitanya ataupun ketika pengguna ingin mempersiapkan bahan untuk membuat empasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak, Dokter Dewi dan juga Dokter Dedi.